Shalom, salam sejahtera dan salam kasih di dalam Kristus Yesus sebagai Gembala yang agung. Renungan firman Tuhan di pagi ini terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Tema kita di pagi hari ini adalah patuhilah protokes. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata patuhi bisa berarti taati, tunduk, dan menghormati. Sedangkan protokol artinya sesuatu yang telah disepakati untuk keselamatan bersama, bukan untuk keselamatan pihak tertentu, melainkan itu sangat berguna bagi kita. Dalam pembacaan firman Tuhan, di situ jelas disampaikan kepada kita bahwa Tuhan melihat begitu banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh. Semua orang hidup menurut keinginannya masing-masing, menurut pengertiannya sendiri. Tuhan begitu sedih melihat perbuatan jahat manusia. Bahkan Alkitab berkata Tuhan menyesal ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bukan berarti Tuhan benci, bukan berarti Tuhan merasa gagal, tapi bagi Tuhan sangat disayangkan ciptaan yang begitu mulia telah melakukan kejahatan di matanya. Karena itu Tuhan memberikan satu perintah sebagai protokol. Tuhan berfirman kepada Nuh agar membuat batra agar ia dan keluarganya bisa masuk ke dalam batra, menjaga diri, mawas diri dari air bah. Air bah akan melanda bumi, dan siapa yang mematuhi protokol yang Tuhan berikan akan diselamatkan. Respon orang-orang pada zaman Nuh begitu santai, merasa bahwa itu hanya sebuah lelucon. Tetapi ternyata hal itu terjadi. Dan bagi mereka yang tidak patuhi protokol, mereka dibawa oleh air bah dan binasa dalam ketidaktaatan juga ketidakpercayaan mereka. Sedangkan Nuh dan keluarganya selamat karena telah masuk ke dalam batra. Ini buktinya bahwa Nuh dan keluarganya telah mematuhi protokolnya Tuhan. Saudara pendengar dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada waktu atau masa Nuh. COVID-19 tak kunjung membaik. Pemerintah menganjurkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, pakai masker, tetap di rumah, hindari kerumunan, hindari kontak fisik dengan orang di sekeliling kita. COVID-19 masih terus mengancam kehidupan manusia. Tertular, sakit, lalu meninggal dunia. Itu menakutkan bagi semua orang dan tidak ada satupun yang bersedia kehilangan anggota keluarganya. COVID-19 masih sangat mengancam kehidupan umat manusia
jumlah penderita COVID-19 terus mengalami peningkatan. Kita semua pasti sedih ketika ada anggota keluarga yang terpapar COVID kemudian meninggal dunia. Kita juga kehilangan para perawat dan dokter yang berjuang di garda paling depan demi menyelamatkan umat manusia. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang seharusnya umat Kristiani lakukan dalam rangka mendukung pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19 ini? Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang di sekelilingnya. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Sebagai warga negara yang baik, kita harus takluk kepada pemerintah. Karena pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah sudah menyiapkan aturan yang baik, yakni protokol kesehatan yang bertujuan untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Maka sepatutnya lah orang Kristen menaati pemerintah agar terbukti bahwa orang Kristen adalah orang yang taat kepada Allah. Alkitab di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Melaksanakan protokol kesehatan adalah suatu bukti bahwa kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Janganlah kita menjadi sumber penularan bagi sesama. Sesama manusia bukan hanya yang satu agama, satu gereja, satu suku, dan saudara kandung. Sesama manusia ialah semua orang yang tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Maukah kita menaatinya? Semua pilihan ada di tangan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala dan saya berdoa bagi saudara. Allah Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang meneguhkan kami tentang kepatuhan akan protokol kesehatan. Mengingat COVID-19 dengan varian baru kembali menyerang umat manusia, khususnya di negara kami tercinta Indonesia. Ajarlah kami menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan virus COVID-19 ini. Dan hamba juga berdoa bagi setiap pendengar dalam aktivitas sepanjang hari ini, dijauhkan dari mara bahaya sakit penyakit. Berkati keluarga, pekerjaan, dan usaha mereka. Yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Dan yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, mungkinkah itu dalam masalah keluarga, keuangan? Mari ya Bapa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menolong, menopang, meneguhkan, dan menguatkan mereka, sehingga mereka keluar dari persoalan dan menjadi umat yang berkemenangan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Demi anak-Mu Yesus Kristus, berikanlah belas kasihan-Mu ya Bapa. Amin. Dan jika membutuhkan dukungan doa, hubungi kami di telepon atau WA nomor 0812 1402 8222. Saya bersama dengan tim doa GKSI Raja Wali, kami siap mendoakan saudara. Saya Pendeta Ellison Lase.
mengucapkan selamat pagi, tetap semangat, dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.